Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Mehrul Siluh pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Geoden, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Losmawi. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik As-Saleh adalah nama baru Mehrul Siluh setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun dari tahun 1297 Masehi hingga 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Aceh dan Perulang dengan Raja pertama Malik As-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina itu menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Ceylon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan atau perdagangan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utamanya itu adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini juga digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangannya zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan lagi oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Mehrul Siluh bergelar Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1285 Masehi hingga 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, datanglah seorang musafir dari Venetia atau di negara Italia itu pada tahun 1292 Masehi yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanannya, Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik At-Tahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir II. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India maupun di Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi pada tahun 1345 Masehi, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhlah Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perla, dan lain-lain. Samudra Pasai juga berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II
Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Telah disebutkan juga bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusatnya perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan huruf ini disebut sebagai Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian dari awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai juga menandakan dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkil untuk menuliskan buku-buku